Awal-awal taksi online ini seolah-olah uangnya kecil banget. Oh iya Pak Petro. Iya, saya pernah ada satu penumpang diisi anak-anak 11 orang bayarnya cuma 5.000. Waktu Pak Petro masuk di properti sempat nggak ada kepikiran kayak gitu? Maksudku, wah ini aku nggak digaji nih. Tapi maksudnya bisa nggak jualan ini barang mahal lah intinya. Sempat ada kepikiran kayak gitu nggak? Saya berpikir secara logika, kalau di dunia marketing, agent properti ya khususnya, ini kan kebutuhan pokok nih. Iya, benar. Mau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 15 tahun lagi, properti suatu kebutuhan pokok. Iya. Dan saya nggak pernah menyangka, closing pertama saya itu gudang seharga 15. Closing pertamanya Closing gudang 15 M. Halo, selamat sore Pak Petro. Sore. Terima kasih waktunya sudah meluangkan untuk kita kita ngerecohi ya Pak Petro. Gitu ya. Padahal hari Minggu ini Bapak Ibu kalau ketahui, Minggu ini jam-jamnya marketing karena orang-orang pada libur, kita ini manfaatkan kesempatan ini untuk cari klien. Betul. Kali ini saya bersama dengan Pak Petro, ini sosok yang sangat luar biasa bagi saya. Di properti dia nih berhasil jual puluhan M ya Pak Petro ya? Ya, nggak Dan juga sewa aja bahkan ada yang sampai MM-an ya Pak Petro ya. Tapi yang saya mau bahas ini dengan Pak Petro nih, tapi jelas kita bahas properti ya Pak Petro ya. Pak Petro ini sebelum di properti kalau boleh tahu dulu lika-liku kehidupannya tuh gimana kerjaannya kalau boleh tahu? Kalau pekerjaan, saya kebetulan bukan tipe orang yang suka kerja di balik meja. Oke. Karena buat saya itu sangat monoton sekali. Tapi memang di awal-awal saya mencari nafkah, itu saya hidup dari pabrik. Salah satu brand Indonesia terbesar, itu yang bermerek M. Itu saya pernah kerja di sana, di PPIC. Jadi saya juga menghandle banyak banyak bidang di sana. Siap. Karena saya di PPIC, saya juga pernah sebagai sales ya. Kalau zaman dulu kita bahasanya sales. Oh, jadi dunia sales ini bukan hal yang baru ketika masuk di properti ya. Sebelumnya juga pernah bergulut, maksudnya menggeluti bidang sales itu ya. Betul. Siap. Cuman mungkin ya beda ini ya Pak, ya beda konsep. Artinya kalau dulu yang saya jual ini barangnya kelihatan, dan sangat terjangkau untuk semua orang. Gitu. Tapi sorry tak potong dulu, salesnya itu B2C atau B2B dari pabrik itu? B2C. Siap. Gitu. Jadi ya memang pernah seperti itu. Pernah juga saya merantau di Sulawesi. Oh iya. Sulawesi. Berapa lama di Sulawesi? Saya di Sulawesi kurang lebih ya 5 tahunan. 5 tahun ya di sana ya? Iya. Saya termasuk orang yang beruntung Pak Ludi. Jadi saya memutuskan untuk keluar dari kota Sulawesi. Nggak lama kemudian terjadilah tragedi Sulawesi. Itu tragedi yang gimana ya? Aku kurang tahu. Gempa. Oh, gempa. Terus satu desa hilang. Itu disebabkan karena gempa. Betul. Bencana alam di Sulawesi ya. Siap. Jadi saya pulang ke Surabaya, nggak lama kemudian terjadi itu. Jadi saya termasuk yang beruntung nggak ikutan spot hunting. Akhirnya bisa ketemu dengan saya. Terus dari sana, dari Sulawesi saya pulang ke Surabaya. Bingung nih, mau cari kerja apa. Nah, mulai pada saat itu Pak Luki di Surabaya lagi mulai berkembang dengan taksi online. Taksi online. Taksi online ini karena rekan dekat saya
Mas Iting. Nah, saya punya rekan namanya Mas Iting. Mas Iting, Nah, oke. itu yang bilang sama saya, Ko, ayo kita kerja taksi online. Oke. Nah, jadi ya sebetulnya iseng-iseng aja, Oke. daripada nggak ada kerjaan, Oke. iseng-iseng di taksi Oke. online. Main di taksi online itu ya. Betul. Memang di awal-awal taksi online ini seolah-olah uangnya kecil banget. Oh iya Pak Petro. Iya, saya pernah ada satu penumpang diisi anak-anak 11 orang, bayarnya cuma 5.000. Oh iya, diisi 11 orang. Iya. Bayar cuma cuma 5.000. Cuman hebatnya aplikasi ini mungkin karena dia bakar uang cukup besar ya. Jadi kita nggak pernah kekurangan order. Orderan terus masuk. Terus. Bahkan kalau ibarat kata kita mau makan aja, kalau kita nggak matikan di aplikasinya, kita nggak akan sempat makan. Jadi karena orderan, terus masuk. Sambung. Kita habis turun sudah disambut lagi order baru. Kita belum turun sudah disambut order baru. Seperti itu. Jadi akhirnya saya lebih fokus lagi di taksi online. Jadi puncak-puncaknya juga saya sudah merasakan nikmatnya uang taksi online. Itu. Jadi waktu zaman boomingnya itu. Betul sekali. Itu di taksi online berapa lama Pak Petro? Saya di taksi online itu kalau nggak salah ingat saya mulai 2016. Oh iya, pada zaman itu kan zaman boomingnya ya Pak Petro ya. Sampai saya menggeluti taksi online itu sampai 2022. Sampai 2022. Berarti juga cukup lama ya Pak Petro ya? Cukup lama, dan saya juga sudah merasakan pahitnya saat zamannya COVID. Itu betul-betul kita sudah orderan sepi ya Pak Petro ya? Iya, betul. Benar-benar hancur ya Pak Petro. Itu Pak Lugi. Saya nggak takut sama yang namanya penyakit COVID. Oh iya. Hanya demi sesuap nasi ya Pak Petro ya? Saya lebih takut kalau saya nggak dapat uang setoran untuk mobil. Oh gitu ya Pak Petro? Jadi justru saya pikir kalau saya online yang penting bisa dapat uang. Saya nggak peduli COVID. Itu sudah nggak peduli. Masih nggak ada penumpang. Saking sepinya. Ya. Padahal yang sebelumnya tadi Pak Petro bilang mau makan aja nggak bisa. Ya. Sekarang dibalik. Ya, zaman COVID kan benar. Ibaratnya banyak orang yang jatuh. Benar. Nah, sebetulnya di sebelum COVID itu saya ada salah satu teman sekolah. Dia bilang, ayo gabung yuk di bendera saya. Oh, ini cikal bakalnya Pak Petro akhirnya masuk di dunia properti. Ya, bisa dibilang mungkin waktu itu hanya sepintas saja pengenalan di dunia properti. Nah, itu kejadian saya diajak sama teman sekolah itu zaman sebelum COVID. Oh, zaman sebelum COVID. Itu zaman masih jaya-jayanya Pak Petro. Betul sekali. Nah, jadi mungkin menghiraukan tawaran itu ya Pak? Ya, jadi teman saya bilang, kamu kan nggak ngerti nih tentang properti sama sekali. Kamu fokusin dong belajar 2 bulan. Waktu itu kesalahan saya nggak mikir jangka panjangnya Pak Lugi. Saya hanya mikir jangka pendeknya. Saya bilang, saya sehari itu di hari biasa, pendapatan saya nggak kurang dari 750. Sehari? Betul. Pada saat itu? Pada saat itu. Sorry, itu omset atau pendapatan bersih? Pendapatan bersih. Pendapatan bersih, sehari 700.000. Nggak kurang dari itu? Ya. Itu sudah dipotong bensin. Itu dipotong makan. Kalau orang biasa ya, wah itu udah luar biasa banget. Dan di weekend itu saya bisa dapat 1,5 juta. 1,5 juta satu hari. Satu hari. Jadi dalam 1 bulan itu bisa minimal 2 digit udah dapat. Dapat bersih ya yang kita bicara ya. Bersih. Ya pasti jelas milih fokus di situ ya Pak Petro ya. Betul sekali. Lebih milih fokus di sana. Ya, sekali lagi itu saya anggap kesalahan saya karena saya nggak berpikir panjang.
Karena ya oke. Kita nggak pernah tahu kan kejadian yang akan terjadi seperti apa. Jadi waktu teman saya menawarkan kamu harus belajar. Kalau saya bilang kalau saya harus belajar lagi, belajar dulu selama 2 bulan, berapa banyak omset yang harus saya lewatkan. Gitu. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, tahu-tahu COVID. Nah, di saat COVID, belakangan saya baru tahu kalau di properti itu lagi puncak-puncaknya. Iya, benar. Banyak sekali transaksi di saat COVID. Benar. Saya kehilangan momen itu, Pak. Iya, benar. Tapi paling enggak, basicnya itu saya udah dikenalin nih. Oke. Ini loh, pekerjaan sebagai agent properti. Kamu bisa dapetin impianmu. Oke. Tentu saja dengan catatan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tentu dengan pekerjaan ekstramu. Gitu loh. Seberapa keras kamu bekerja, seberapa banyak kamu bekerja, ya itu yang kamu dapatkan. Karena kalau kamu nggak mau bekerja, kamu nggak mau bergerak, ya kamu nggak akan dapat apa-apa. Ya itu basic saya mengenal saya pekerjaan properti seperti itu. Kemudian karena saya menghiraukan, saya tetap bertahan di taksi online, sehingga zaman COVID itu saya masih belum kepikiran nih sama dunia properti. Jadi selama COVID masih di tengah orderan yang mulai sepi, itu juga masih belum kepikiran untuk masuk properti ya, karena kan COVID kan terjadi 2019 2021 ya, mulai 22 yang Pak Petruk masuk kan 22 kan zaman dimana udah mulai agak renggang ya, PPKM udah mulai bebas ya. Ya itu pun masih nggak bisa seperti itu, nggak bisa pulih seperti itu. Lalu di tahun 2022 saya punya teman dekat lagi, teman yang berbeda, seorang bisnis manajer. Jadi karena saya dekat sama dia, saya lihat ternyata kok enak banget ya. Sebentar-sebentar terjadi transaksi, sebentar-sebentar terjadi transaksi. Kemudian saya tanya, kamu bisa seperti ini berapa lama? Dia bilang, ya nggak terlalu lama. Dalam 3-4 tahun itu saya benar-benar bisa lancar. Nah itu akhirnya jadi bahan pertimbangan saya, Pak. Saya mikirnya gini, taksi online ini memang kebetulan saya bukan tipikal orang yang suka diperintah. Benar. Ya, saya nggak memungkiri bahwa saya sulit termasuk golongan orang yang sulit diatur. Nah, makanya kenapa saya sangat mencintai dunia taksi online. Karena memang kita kerja sesuai dengan keinginan kita. Betul sekali. Jadi kalau kita mau kerja enggak, dan kita tidak diperintah orang. Terus yang kedua itu saya sukanya kenapa? Kita koneksi dengan banyak orang. Dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam karakter, yang saya anggap itu sebagai suatu kesenangan pribadi. Bisa mengenal lebih banyak orang, bisa mengenal lebih banyak karakter orang. Bisa berinteraksi dengan jadi orang punya kepuasan pribadi. Gitu. Nah, dari sana saya akhirnya mikir memang senang ya untuk di taksi online senang. Tapi mau sampai kapan? Benar. Di jalan. Benar. Soalnya kan kalau Pak Petruk nggak kerja, kalau di taksi online ya nggak dapat apa-apa ya, benar ya. Betul. Itu oke. Nah, terus saya mikir dengan melihat teman saya ini, saya berpikir secara logika, kalau di dunia marketing, agent properti ya khususnya, ini kan kebutuhan pokok nih. Iya, benar. Mau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 15 tahun lagi, properti suatu kebutuhan pokok.
Iya, nggak bakal mati. Nggak Nah, bakal ada soalnya mati. malam kita pasti butuh tidur. Benar ya, Pak Petro ya? Betul. Iya. Akhirnya terbukalah di sana Mm, saya mm, mm. keinginan untuk bergabung sama Agent properti. agent Oke. properti. Karena ya pertimbangan itu tadi. Mm, Iya ya, kalau misal saya di sini semakin lama, mungkin di mm. awal-awal saya akan terasa berat. Oke. Karena saya harus mulai bangun eh, relasi yang baru, terus mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya saya nggak tahu. Dengan background saya yang masih banyak kekurangan, saya harus banyak belajar. Jadi akhirnya saya memutuskan saya mau gabung. Oke, siap. Mau gabung. Itu waktu gabung untuk taksi online itu beneran ditinggal semuanya atau masih nyambi nih? Kalau di Karena kan awal saya masih nyambi, Pak masih Lutfi. nyambi. Oke. Kenapa? Karena saya melihat ada keuntungan. Oke. Jadi kalau di awal itu kan memang saya berpikir saya jalankan pekerjaan saya sebagai taksi online sambil saya cari barang, Pak Luki. Oke. Jadi sekalian bisa ngelisting, Ya, bisa sekalian bisa keliling-keliling. listing. Iya, timbangannya keliling-keliling nggak dapat uang, ini Betul, keliling-keliling dapat keliling-keliling listing. dapat uang plus Dapat uang plus listing. Tuh. Cuman memang kalau saat ini misal ditanya nih, apakah kamu merasa sudah sukses? Saya jauh dari sukses. Oke. Tapi kalau ditanyakan apakah hidupmu jauh lebih baik dari dulu? Ya, jauh lebih baik. Oke, tapi sebelum mengarah ke situ, ini kan dua kerjaan taksi online sama kita sebagai agensi Brighton ini kan memiliki kesamaan yang mirip sebenarnya, yaitu sama-sama nggak ada, salah satunya sama-sama nggak ada gaji. Ya. Tentunya kan biasanya tuh orang-orang itu waktu mendengar itu kan pasti mereka mikir, apakah bisa jualan rumah, apakah ini bisa berhasil, soalnya rumah kan bukan harga yang murah, Pak Petro. Cari yang puluhan M, ratusan M ada. Ya. Kita cari rumah di bawah murah 20-an juta kan nggak ada. Ya. Pasti rata-rata ratusan. Betul. Dan untuk jualan ratusan itu pun juga nggak gampang, Pak Petro. Iya, betul sekali. Nah, waktu Pak Petro masuk di properti sempat nggak ada kepikiran kayak gitu? Maksudku, wah ini aku nggak digaji nih. Tapi maksudnya bisa nggak jualan ini barang mahal lah intinya. Sempat ada kepikiran kayak gitu nggak? Kalau di awal waktu saya mendaftarkan diri, mungkin bisa dipikir, dibilang saya hanya gambling. Oke. Saya bisa nggak? Jadi bisa dibilang saya gambling. Nah, setelah saya daftar, mau nggak mau kan saya juga harus berpikir gimana caranya saya bisa closing dan mendapatkan keuntungan dari properti. Kalau punya pikiran bisa nggak saya jual, di 1 bulan pertama itu memang betul-betul bisa dibilang bikin orang stres lah. Iya, benar. Ya mohon maaf ya, mungkin usia saya memang belum terlalu tua, tapi mungkin daya otak saya ini nggak senormal orang biasanya. Jadi untuk mempelajari hal baru, bukannya saya nggak mau, saya mau. Tapi masalahnya otak saya yang sering error, sering lupa Pak Luka. Iya, soalnya kan kita di properti ini kan bukan main-main ya, kita bicara legalitas. Banyak hal. Ada bicara harga, hitung-hitungan yang nggak boleh keliru. Oke, nah terus lanjut. Nah, setelah itu 1 bulan pertama. 1 bulan pertama itu saya gunakan untuk cari listing dan tentu belajar. Hebatnya ini di Brighton sudah punya sistem. Sudah punya sistem, jadi saya banyak belajar banyak hal di Brighton. Jadi di awal-awal sampai ada temen, tolong bantu dong jual rumah saya 800 juta. Saya coba iklanin di Facebook, saya coba iklanin di IG. Ya kalau saya kan dulu
Saya memang punya Facebook, saya punya IG. Facebook saya gunakan memang untuk komunikasi. Zaman dulu kan Facebook memang untuk komunikasi, bukan untuk iklan. Oke. Ya, hanya berinteraksi, Ya, sosialisasi gitu aja. dan saya bukan tipikal orang yang suka ambil foto, bikin status. Saya kebetulan bukan tipe orang seperti itu. Kayak gitu. Nah, tapi mau nggak mau, saya harus mikir, saya harus jual kemana ini. Saya punya barang, saya nggak tahu harus jual kemana. Gimana caranya cari pembeli? Apa nggak sakit kepala, Pak? Iya. Ada satu teman tawarin rumahnya, tolong dong bantu jual rumah di Surabaya harga 800 jutaan. Saya terima. Itu saya coba pasarin, nggak pernah ada yang tanya. Nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya. Oke, udah masuk di iklan, di aplikasi, pasang banner juga pada saat itu? Enggak, karena enggak diizinkan, karena masih ditinggal. Oke, siap. Jadi gimana nggak stres? Jualan harga 800 saja nggak bisa. Saya ngebayangin gimana caranya orang bisa jual bahkan puluhan bagaimana mereka bisa. Nah, di dalam pelajaran yang saya dapat dari backend itu ada yang terlewatkan lagi, ada yang terlewatkan. Jadi saya ini baru menyadari agak terlambat, meskipun agak terlambat, itu aplikasi kita backend itu sudah mencakup banyak hal, mencakup banyak hal. Nah, setelah saya tahu, mulailah saya gunakan apa yang di aplikasi backend itu, coba saya manfaatkan. Jadi ada satu bagian dalam aplikasi kita itu adalah hot buyer, Pak Luki. Siap. Jadi di sana tempat agent mencari barang. Dia punya klien, dia nggak punya barang, dia share lagi di hot buyer. Dari sana saya perhatikan satu persatu, apakah saya punya barangnya, kemudian saya kirimkan. Oh ya, saya punya, saya kirimkan. Ya, dan saya nggak pernah menyangka closing pertama saya itu gudang seharga 15. Closing pertamanya gudang 15M. Ini cerita yang menurut saya sangat menarik karena jarang orang. Saya dulu closingan pertama itu kecil 300 juta. Tapi Pak Petro, yang saya pengen tahu, dari waktu berjoin sampai akhirnya bisa menuju ke closing pertama itu, apalagi nominalnya kan fantastis ya Pak Petro. Itu butuh berapa lama Pak Petro? Closing pertama saya bisa dibilang 3,5 bulan setelah saya join. 3,5 bulan. Itu maksudnya closing settle-nya ya. Kalau returnnya ya di bulan kedua itu. Bulan kedua. Karena transaksi ini kan gudang cukup lama, butuh waktu untuk appraisal, untuk negosiasi. Jadi setelah semua beres itu di bulan 3,5 bulan setelah saya join. Itu settle-nya. Artinya terjadi transaksi deal-nya itu di 2 bulanan, bulan kedua. Luar biasa. Itu dulu gimana itu? Maksudnya ceritanya Pak Petro dapat itu tuh murni dari aplikasi gitu ya Pak Petro ya? Ya, itu dalam bahasa agent properti kan kita sebut kobruk ya, kerjasama antara agent pembeli dan agent pemilik. Nah, kebetulan saya punya pemilik yang apa namanya, terus saya perhatikan dari teman-teman, oh ya dia sedang cari gudang di Surabaya. Nah, itu saya coba tawarkan. Ya, responnya mungkin 2 minggu kemudian setelah saya share barang listingan yang saya punya. 2 minggu kemudian baru si agent pembeli ini dia bilang, Pak, klien saya mau lihat dong gudangnya tanggal sekian, apa bisa. Kemudian kita jadwalkan lah sampai hari H. Mereka lihat. Waktu itu pembeli dari orang Jakarta, dia datang ke Surabaya untuk lihat 4 lokasi. 4 lokasi langsung. 4 lokasi langsung. Salah satu yang punya Pak Petro itu tadi ya. Dan kebetulan di lokasi saya ini yang lokasi terakhir yang dilihat. Lokasi terakhir yang dilihat. Jadi ada plus minusnya lokasi terakhir itu. Nah, dari sana saya merasa
kok pembelinya suka ya. Oke. Kan kelihatan nih Pak, Iya. lihat kasak busuknya kayak gimana. Oke. Sama gudang kita. Nah, Oke. dari sana sih. Oke. Kelihatan suka, terus minta dibantu untuk dicekkan untuk segala legalitasnya, apakah diizinkan untuk P3-nya dan segala macam. Kita bantu cekan, nggak ada masalah. Ternyata aman semua ya. Aman semua. Setelah itu baru menginjak ke appraisal. Appraisal oleh bank ya. Appraisal oleh bank. Ya pengalaman pertama saya tanya sama atasan saya, manajer saya, gimana nih ada orang mau appraisal. Nah, ya kamu harus dampingi dong, kan kamu yang pegang buyer, pegang vendor, kamu harus dampingi dong. Gitu. Saya dampingi. Nah itu baru saya ngerti, oh prosesnya seperti itu. Sudah selesai, akhirnya keluar hasil appraisal, mulailah melakukan penawaran. Gitu. Jadi pengalaman saya pertama ini cukup berkesan. Jadi hasil appraisal itu keluar di 12M. Di 12M. Betul. Tapi yang ditawarkan kan di atas harga appraisal. Iya. 12M. Jadi harga penawaran awal itu di hampir 16M. Hampir 16M. Betul. Jadi penawaran awal ini 12M. Kemudian disampaikan ke saya sampaikan kepada pihak pemilik. Ini gudangnya ditawar loh 12M. Nah, pemilik bilang, saya nggak mau kalau di harga 12M. Gini aja sudah, jangan ditawar lagi, saya lepas di 15M. Terus saya ngomong sama rekan kobrok saya, Bu, ini dari vendor sudah ngelepas di 15M loh. Tapi kok kelihatannya kan ini si pemilik suka sama gudang kita. Tolong sampaikan kalau vendor ngelepas di 15,3M. Dan itu hanya yang Pak Luki. Tanpa proses yang lama, pihak pembeli menyetujui dengan harga 15,3. Luar biasa. Jadi ceritanya Pak Petro ini closingan pertama nominal fantastis. Habis itu nggak ada kendala ya Pak Petro ya? Keren-keren, berbeda terbalik dengan punya saya. Saya 1, 2, 3 ini kendala semua. Keren-keren, hebat loh. Jarang ada yang kayak gitu loh Pak Petro. Jarang ada. Lalu setelah itu closingan itu mengalir terus atau bagaimana Pak Petro? Enggak juga. Kata orang kan biasanya sekali kalau kita sudah closing pertama langsung beruntun. Mungkin masih belum rezeki saya. Jadi closing kedua itu saya menawarkan rumah di Graha Family. Kita sudah di tahap negosiasi harga. Nah, itu saya belajar ilmu baru lagi Pak Luki. Gitu ya Pak Petro ya. Itu kalau di transaksi pertama ini saya sebagai pemegang vendor, pemegang vendor, itu kan kalau appraisal nggak melalui kita, tapi ke agent yang pegang pembeli. Nah, sekarang dibalik, Pak Petro yang pegang buyer. Yang pegang buyer. Yang pegang buyer ini saya appraisal. Masalahnya itu juga pengalaman baru saya Pak. Kalau mau appraisal itu harus men-take down semua iklan yang ada. Gitu? Iya Pak. Iklan harus di take down semua ya? Ya itu kenapa? Supaya bisa dapat nilai appraisal tinggi. Itu saya waktu itu nggak pengalaman sama sekali ya. Jadi ya padanya ada orang appraisal ya saya jawab. Jadi nikmatnya di properti kita punya pengalaman baru setiap kali transaksi. Selalu ada cerita baru. Ada cerita baru. Ini yang mau tak tanyain lagi tuh gini Pak Petro.
untuk menuju closing ini kan nggak gampang Pak Petro Ya. untuk menjual rumah. Kira-kira ada nggak Pak Petro tips untuk supaya orang-orang yang mungkin baru join di properti mungkin biar mereka tuh ada cara supaya biar bisa closing? Oke. Ya, sekali lagi kita sama-sama masih belajar ya. Saya bukan yang terhebat, tapi yang menurut saya memang cara jual kita mungkin perlu di upgrade ya. Oke. Jadi yang kita jual ini kan properti nih, Oke. dan harganya nggak mungkin murah. Iya, benar. Kalau di awal-awal itu saya selalu mencoba berpikir gimana caranya closing. Jadi yang saya lakukan ya bisa dikatakan hard selling. Hard selling ya Pak Petro. Lebih ke mempromosikan propertinya, terus membicarakan kelebihannya. Itu yang saya lakukan pertama. Ya, kemudian saya baru tahu bahwa pembeli ini harus kita dapatkan hatinya dulu Pak Luki. Dapatkan hatinya dulu. Betul, kita mulai belajar. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di sebagai agent properti ya, coba belajar untuk mendengar lebih dulu. Kamu maunya seperti apa sih? Yang diinginkan. Ya. Saya akan bantu kamu untuk carikan apa yang sesuai dengan keinginanmu. Bukan apa yang saya punya, saya harus paksakan supaya kamu beli. Karena selama karena selama di awal-awal saya berpikir ini saya punya barang. Kamu mau lihat rumah saya, ayo beli rumah saya ini. Kelebihannya ini. Saya nggak peduli atau bahkan nggak pernah mau mendengarkan apa yang mereka mau. Ya tentu aja dengan sikap saya yang seperti itu ya saya kehilangan banyak potensi klien. Ya karena kadang penilaian klien sama penilaian kita tuh beda ya Pak Petro ya. Kita pengennya kita pengen karena kita megang pemilik ya kita pengen barangnya mereka laku. Tapi kan kadang-kadang pembeli kan juga nggak ada rasa nggak cocoknya mungkin ya Pak Petro ya. Dari lokasi mungkin, bangunan. Memang kalau kita bicara rumah ini kan speknya banyak sekali Pak Luki. Mungkin hadapnya. Terus tipe yang kecil-kecil nih, tipe klosetnya kloset duduk terus habis gitu mungkin jumlah kamar tidurnya, luas bangunannya, lokasinya juga, banjir atau enggak, legalitas dan lain-lain ya. Banyak indikator yang kita nggak bisa mutusin sendiri. Harus mendengarkannya seperti tadi Pak Petro bilang, apa hatinya dia itu ya, benar ya Pak Petro ya. Nah, terus singkat cerita Pak Petro ini akhirnya sekarang sudah jadi bisnis manager. Dan yang tadi kan Pak Petro yang awal dia masih ini sekarang sudah jadi bisnis manager dan juga sudah menjadi koordinator project manager, project leader. Pak Petro lebih dulu mana, jadi business manager atau jadi project leader? Kalau saya lebih dulu ke business manager. Jadi setelah 1 tahun saya bergabung dengan Brighton, saya dipromosikan menjadi business manager. Itu juga prestasi yang luar biasa karena nggak semua orang bisa untuk mencapai itu, benar ya Pak Petro ya. Bahkan Pak Petro ini business manajernya, business manager dulu ya, benar ya? Business manager dulu. Nah, lika-liku di business manager nih gimana? Kalau sebelumnya, kalau sebagai agent nih, kita sebagai agent kan yang kita pikirkan tuh gimana caranya jualan. Begitu kita jadi posisi yang lebih tinggi, kita kan nggak hanya fokus untuk gimana aku jualan, tapi gimana timku jualan, bener ya? Kan kalau business manager kan yang dipikirkan kayak gitu ya. Lika-likunya di business manager tuh gimana ini? dengan tim-timnya ini ini mungkin salah satu kekurangan saya ya. Jadi
apakah enak jadi bisnis manager? Kalau secara keuntungan ya tentu siapa sih yang enggak? Iya. Apalagi bisa dibilang kita di bendera Brighton itu kita punya banyak sekali keuntungan. Iya, benar. Nah, sebagai bisnis manager itu kan kita juga diminta untuk bantu tim. Untuk bisa impiannya mereka closing pertama dulu lah minimal. Gitu. Tapi juga nggak semudah yang kita bayangkan. Kalau misal dibilang apakah banyak rintangan-rintangan, banyak sekali. Ya, kebetulan mungkin saya punya tim yang bisa dibilang niat awal sampai niat akhir ini dia nggak bisa konsisten. Jadi di awal gabung dia menggebu-gebu, tapi akhirnya juga nggak mau sambil terus belajar. Akhirnya kalau kayak lagu mundur kalem-kalem ya, mundur alon-alon, meninggalkan tanpa pesan. Nah, sedangkan kita juga inginnya itu punya tim yang mau saling komunikasi. Iya, benar. Kalau kita sudah saling komunikasi, kan kita enak nih. Iya, benar. Ada masalah seperti apa, itu kita bisa pelajarin bareng. Nah, kalau misalnya kita punya tim tapi sulit untuk diajak komunikasi, nggak mau diajak komunikasi, ya gimana kita mau bantu? Benar, setuju banget. Jadi kalau misalnya memang mereka mau dibantu, kita dengan senang hati akan bantu. Iya, benar. Seperti yang tadi Pak Petruk singgung, memang untuk closingan pertama itu tuh jujur aja sebenarnya nggak mudah. Ya. Pak Petruk closingan pertama butuh waktu 2 bulan atau 3 bulan. Ya. Saya tuh untuk closingan pertama tuh butuh waktu 2 tahun, Pak Petruk. Oh, gitu. Itu iya, butuh waktu 2 tahun, butuh waktu yang sangat-sangat lama. Kendalanya tuh memang sebenarnya itu semuanya sama. Konsisten ya, benar ya Pak Petruk ya. Kadang-kadang kalau begitu kita nggak konsisten, itu memang peluang-peluang kesempatannya itu akan hilang ya Pak Petruk ya. Oke. Dan tentunya aku lihat kalau Pak Petruk lihat memang sebagai business manager tuh tanggung jawabnya lebih besar ya Pak Petruk ya. Ya tentu saja. Kalau kita di awal hanya memikirkan diri sendiri, saat menjadi business manager mencoba untuk berpikir untuk orang lain juga. Memperhatikan timnya. Jadi itu ya memang kalau dibilang berat atau enggak itu relatif ya. Relatif. Jadi ya yang jelas apa namanya, kalau mau belajar itu mungkin lebih enak kalau masih masa muda. Kalau karena ya menurut penilaian saya pribadi nih Pak Luki ya, kalau kita sudah berkeluarga itu bebannya jauh lebih besar dibanding dengan yang masih muda dan belum berkeluarga. Benar. Ya kayak aku gini. Karena kalau misalnya masih belum keluarga, andai kata belum closing, ya yang dikorbankan hanya diri sendiri. Tapi kalau keluarga, kalau nggak closing, ya yang jadi korban satu keluarga. Benar. Jadi memang enak-enak sedap lah. Artinya kalau kita bisa closing, konsisten, kita bisa menghidupi keluarga ya menyenangkan. Tapi tantangan di awal untuk memulai itu nggak mudah. Iya, benar. Setuju banget. Setuju. Sebagai kita kerjaan dimanapun ya, nggak hanya properti, memang kerjaan itu nggak mudah. Semuanya nggak mudah kayak gitu. Cuma kan saya melihat jangka panjangnya Pak Luki. Jangka panjangnya semakin lama kita di sini, kita katakan. Jadi dalam mindset saya ingin menjadi orang sukses. Versi saya sendiri, mungkin saya butuh waktu agak lama. Tapi yang penting saya masih tetap mau berusaha. Masih mau tetap berusaha. Itu yang penting sebenarnya. Kalau kita udah nggak mau usaha, kayak mundur alon gitu. Oke.
Nah, ini lanjut nih. Kalau tadi agent itu kan pola pikirnya gimana, pokoknya dia jualan. Ya. Kalau business manager mikirnya gimana timnya yang jualan. Nah, kalau project leader yang dipikirkan kan gimana partner kita. Partner kita kan developer ya tentunya ya. Developer. Partner kita ini bisa jualan, bisa laku produknya. Itu kan tantangannya juga lebih beda lagi, Ya, beda-beda lagi kan beda-beda. Ya. Kita juga kalau project leader kan nggak mikir jualan pribadi. Ya. Gimana caranya? Waduh, iki developernya belum payu ini, nggak diamuin. Nah, pengalamannya Pak Petru dengan project leader nih gimana? Nah, tapi sebelum masuk ke situ, Pak Petru dulu project leader tuh masuk jadi project leader tuh dulu gimana? Maksudnya untuk mencapai itu gimana dulu? Apakah developernya itu dulu kenal atau gimana gitu? Jadi di bisnis properti ini kan ada dua tipe ya. Oke. Primary dan secondary. Oke. Dan di awal-awal saya selalu belajar tentang hal secondary. Oke, Pak Petru jadi memang lebih fokus ke secondary ya. Berbeda dengan saya. Kalau saya primary. Sampai suatu saat itu teman bilang, ini loh perumahan lagi hot, kamu coba jual. Oke. Saya coba jual gitu. Dan dia arahkan itu ke project dekatnya Pak Luki. Cuman mungkin di sana saya nggak dapatkan ilmu. Saya merasa saya nggak dapat ilmu di sana. Sampai akhirnya saya lompatlah ke project Pak Luki. Masih ingat ya, masih ingat lah, masih ingat. Nah, dari sana itu saya belajar hal-hal baru tentang primary. Saya juga kenal sosok-sosok project leadernya yang membuat saya punya tekad baru. Saya untuk kepingin terjun ke dunia primary project leader. Soalnya kadang-kadang tuh memang secondary itu menggiurkan karena nominalnya kan nggak terbatas nih, bisa puluhan M, ratusan M pun bahkan bisa. Tapi terlepas dari itu sebenarnya primary ini juga diam-diam ini lumayan. Lumayan, betul. Ya itu tadi. Jadi karena saya melihat sosok dia jadi seorang project leader nih. Cuman kan kembali lagi Pak, yang saya lihat ini project yang jalan. Jadi saya melihatnya enaknya aja. Benar. Enak nih tinggal panen, duduk-duduk. Tapi dari project apa namanya? Saya duduk di project yang kedua, belajar tentang project kedua, itu memang saya banyak belajar hal. Terus jadi saya punya mindset sendiri bagaimana untuk jadi seorang project leader. Dari sana awalnya, akhirnya saya minta nih kepala prinsipal, kasih saya dong. Itu. Terus setelah itu setelah menembuskan lama dikasihlah nih. Ini seru nih dapat project. Seneng dong. Bayanginnya kan waduh, enak nih duduk-duduk dapat uang nih timnya. Tapi memang project pertama yang saya dapat itu sebelumnya sudah pernah dipegang sama rekan satu kantor. Dengan suatu alasan tertentu dilimpahkan ke saya. Tapi waktu pertama kan saya nggak mikir seperti itu. Yang penting saya mikir, wah project leader keren dong. Megang proyek nih. Udah megang proyek nih. Tapi ternyata saya nggak bisa menjalankan. Saya nggak bisa menjalankan. Ya mungkin karena satu itu project pertama saya nggak ada pengalaman sama sekali. Tapi kadang-kadang project nggak jalan itu juga menurut saya ya bukan sepenuhnya salah project leader juga. Kadang-kadang kan juga peminat di rumah itu banyak atau enggak kan juga enggak ini ya. Soalnya saya juga dulu sebelumnya pernah ada proyek juga, tapi
susah, memang susah jualin, memang pasarnya aja yang susah. Jadi memang kadang-kadang itu kalau menurut pendapat saya Ya, kayak gitu. Jadi ya kadang-kadang memang dari produknya sendiri kita susah jualan kayak gitu. Tapi singkat cerita kalau punya Pak Petro awalnya itu juga berat ya Pak Petro ya, berat, berat. berat Ternyata banget. berat. Tapi itu lead tunggal, lead posisinya pada saat itu Pak Petro lead atau under? Lead, kita lead. Lead ya. Dan beberapa bendera lain. Oke, Kita salah satu leadnya. salah satu leadnya ya. Iya. Oke. Dan ya karena pengetahuan saya yang sangat terbatas, saya merasa gagal di proyek pertama. Di proyek pertama. Iya. Oke. Nah, setelah lanjut dari proyek pertama Pak Petro, akhirnya dapat proyek ini yang kita sekarang berada ini ya. Iya. Atau ada proyek sebelumnya lagi? Sebelumnya ada sempat saya ketemu salah seorang developer yang ingin kita memasarkan proyeknya. Oke. Itu juga sama, pernah kerjasama dengan kita, tapi karena suatu hal memutuskan untuk berhenti kerjasama dan sekarang dibuka lagi. Oke. Cuman ya ada kendala yang masih belum terselesaikan dengan itu. Meskipun sudah ada kesepakatan untuk saling memasarkan, tapi masalah yang ada masih belum terselesaikan sehingga belum bisa berjalan. Oke, jadi proyek yang kedua pun masih ibaratnya masih pending dulu ya, Pak Petro, karena masih beberapa hal yang perlu diurus ya Pak Petro. Oke. Sampai kemudian sekitar 1 bulan lalu, prinsipal saya bilang, ini ada proyek nih di Sukodono. Kamu mau pegang nggak? Harga rumahnya 500 jutaan loh di awal. Saya bilang boleh. Dan developer ternyata memutuskan bahwa kita sebagai lead tunggal. Lead tunggal itu tuh tanggung jawabnya tuh lebih besar loh Pak Petro. Ya. Kalau leadnya 2 orang, setidaknya kalau rumah itu, maksudnya 2 bendera ya, bukan 2 orang ya. Kalau 2 brand atau 2 bendera itu kan kalau nggak jualan, ibaratnya kita ada teman-teman yang nyalah-nyalain kayak gitu. Tapi kalau tunggal ini, developer kan matanya tertuju ke kita. Nah, gimana Pak Petro waktu? Kalau saya mungkin merasa kebetulan kalau beban sih enggak. Kebetulan nih saya dapat rezeki punya developer yang sangat memperhatikan baik agent maupun klien. Ya di project saya saat ini. Yang benar-benar care ya. Makanya saya untuk bantu memasarkan itu bisa dibilang sampai saat ini nggak banyak kendala. Jadi kalau misalkan apa yang dibutuhkan agent selama ini dituruti, habis itu yang dibutuhin pembeli juga dituruti ya. Nah itu sebenarnya yang penting juga, soalnya kadang-kadang kalau kita jadi project leader, kita mau ada request kayak gini, permintaan kayak gini, kalau nggak disetujui juga kadang-kadang kita juga bingung, otomatis kan kita cari cara lain untuk mengakali itu, kayak gitu, bener ya Pak Petro ya? Jadi karena memang developer ini cukup memperhatikan kita sebagai agent maupun klien, jadi kami di sini bisa dibilang nggak terlalu kesulitan untuk memasarkan. Nggak terlalu kesulitan ya. Betul sekali. Ini 1 bulan sudah dengar closingannya ini banyak ini. Dari April sampai sekarang Mei ini. Ya jujur saja Pak Luki, kita ini launching pengenalan produk itu di tanggal 23 April. 23 April akhir bulan. Ya di hari Kamis. Teman-teman mulai geraknya itu di hari Minggu. Sabtu. Mulai gerak itu di hari Sabtu tanggal 25. Nah, sampai saat ini tanggal 24 April total yang sudah nge-hold itu sebenarnya Mei ya? Sekarang. 25 Mei. Sekarang 24 Mei ini
yang sudah nge-hold itu totalnya 25. Ini nih luar biasa prestasi karena sekarang ini kan di tengah properti lagi turun ya Pak Petro ya. Ya, Tapi bisa sampai jual sebanyak itu ya. ya. Oke. Jadi karena ya memang yang kita jual ini kebetulan betul-betul dari segi legalitas maupun kualitasnya sudah beres semua. Wah, luar jadi biasa. Yang teman-teman yang mau memasarkan juga nggak banyak kesulitan. Iya. Oke, bagi dong tipsnya Pak Petro, kok bisa jualan dalam waktu 1 bulan, bisa jualan sebanyak ini kira atau gini aja. Kalau menurut Pak Petro untuk seorang project leader itu tuh apa saja yang harus dia punya? Apa saja skill yang harus dia punya? Wah, atau kemampuan supaya maksudnya itu biar dia bisa ini gimana kayak gitu. Kan saya belajar sama Kak enggak lah. Kan versinya beda. Kalau sekarang saya malah turun. Kan saya belajar enggak lah. Enggak, kita kan saling melengkapi. Menurut Pak Petro itu gimana? Ya, yang jelas sih saya mencoba bekerja tanpa beban. Oke. Artinya tanpa beban itu saya nggak pernah menganggap pekerjaan saya yang saya jalani saat ini sebagai project leader itu adalah suatu beban. Oke, siap. Jadi saya bikin ini suatu anugerah buat saya. Itu yang pertama. Jadi saat kita sudah menganggap ini sebuah anugerah buat kita akan menjalani ini dengan senang hati. Oke. Yang kedua ya tentu saja kita harus betul-betul tahu tentang produknya. Oke, benar. Nilai jualnya. Benar. Karena hal-hal sepele Pak Luki. Kalau kita nggak bisa menjelaskan secara detail masalah dari speknya sampai cara bayarnya, itu juga bisa jadi bumerang buat kita. Benar. Kita seorang project leader nggak menguasai produknya sama sekali. Benar, nggak paham atau Nah, keliru jelasin. itu ya memang harus dipunyai sebetulnya, wajib. Tapi ngomong-ngomong pernah nggak ada kejadian kayak gitu Pak Petro? Kejadiannya gimana ini maksudnya? Kayak gini, kalau aku ngalamin Pak Petro, kadang-kadang kan kita ada di suatu titik itu tuh kita tuh keliru menyampaikan. Ternyata misalkan aja nih dapatnya ABC aja ya. Nah, kita keliru nyampaikan ke tim, kita keliru bilangnya ABCD. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Selama ini belum sih. Belum pernah. Kan, karena ya itu tadi satu developernya cukup cukup dukung kita. Jadi kita untuk komunikasi sama developer juga mudah. Setiap saat saya butuh informasi yang saya nggak tahu, bisa saya dapatkan waktu itu juga. Nggak harus menunggu. Nggak harus menunggu. Iya kan biasanya ada nih di telepon. Nggak bisa dihubungi, harus nunggu 1-2 jam. Kebetulan developernya ini enak banget. Jadi saat membutuhkan saya detik ini saya membutuhkan informasi, saya tinggal telepon dan langsung direspon. Siap. Jadi kita nggak ada kesulitan untuk upgrade ilmu-ilmu atau info-info terbaru. Siap. Luar biasa. Nah, jadi teman-teman ini ya kita cerita singkat ya. Jadi ini ya memang podcast kita cukup sampai di sini teman-teman karena memang keterbatasan waktu ya Pak Petro ya. Sebenarnya aku juga pengen gali-gali lagi nih informasi Pak Petro mulai dari agent ya ke agentan, habis itu business manager dan project leader Bapak Ibu. Tapi karena waktunya terbatas, tak rasa sampai di sini dulu ya Pak Petro ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau repotin. Kita didatengin guru. Enggak lah. Didatengin guru. Penjualan saya lagi turun, hancur-hancuran Pak Petro sekarang. Ya lika-liku lah Pak Petro. Namanya ini kan pasti ada naik turun. Iya, benar. Sekarang lagi turunnya tuh benar-benar jauh. Ya, mungkin nanti kita bisa ngobrol di lain kesempatan.
nanti kita tunggu di episode selanjutnya mungkin ya Pak Petro. Boleh. Oke, baik teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.